Ya, ingat-ingat. Droplet dapat dihasilkan pada saat tertawa, berbicara, batuk, bersin. Loh ya, ini. Jadi kalau saya corona, tidak harus bersin juga, tidak harus batuk juga. Saya hanya omong-omongan saja, teman saya sudah bisa, lawan bicara saya atau orang lain sudah bisa tertular. Ya, diingat-ingat ini. Ini nanti kuncinya nanti pada akhirnya gimana kita menanggulangi virus corona. Karena kita harus tahu dulu virusnya, cara penyebarannya. Jadi cara penyebarannya adalah dengan droplet itu tadi, bisa ke orang lain, bisa kalau kita bersin, tidak benar kita nempel di permukaan, di buku, di kitab, di apa aja, bisa semuanya bisa nempel di situ. Sampai sekarang belum tahu sampai berapa lama nempelnya itu hilangnya. Jadi mama saya nempel ini, ajeng ada buku, ini tidak bisa. Ada orang katanya 1 jam, dokter 3 jam, enggak. Sampai sekarang belum ketemu sampai berapa menit, berapa jam bisa nempel di tempat itu sampai hilangnya berapa jam. Nanti ini kunci utamanya nanti ketahuan, kena kita harus ngapain ini kalau sampai gitu ya. Next. Nah, virus ini menyebar melalui droplet yang tadi itu saya bicara. Orang sakit ke orang sehat. Jadi saya bicara sama Mas Korin, saya corona. Saya bersin sakarepe dhewe. Ajeng. Langsung kena Mas Korin. Langsung wis moro Mas Korin. Lah itu gak mergo ndak ditutupi. Wis ndak langsung wes ngene wis gak usah ngene kamu. Nah ini ada nanti penyebarannya melewati ini, nanti kita tahu caranya gimana untuk mencegah biar tidak menjadi orang yang sakit maupun tidak menularkan yang lainnya. Menularannya hajingnya tidak dengan langsung, biasanya masih hajing nempel di hidung, nempel di mata, nempel di mulut, nempel di tangan. Tangan saya terus ini mengandung virus corona terus langsung saya kewes ngumbelet. Nah, ya. Terus orang ini kukur-kukur ngucek-kucek. Nah ini nanti kita tahu caranya gimana menangkal atau mencegah biar tidak terjadi penularan virus corona. Next. Nah, masa inkubasi mulai dari 1 hari sampai 14 hari. Mama saya jebres Mas Korin ini, jeruet, konek Mas Korin. Wis melebu wis virus corona. Nah ini 1 sampai 14 hari dia akan terjadi infeksi kepada tubuh Mas Korin. Jadi tidak langsung, lihat langsung Mas Korin besok sakit, tidak. 1 sampai 14 hari. Bisa 3 hari lagi, bisa 14 hari lagi, bisa 6 hari lagi. Berarti dalam waktu 1 sampai 14 hari infeksinya akan muncul. Nah, makanya bila bertemu seorang yang batuk, bersin, sakit, kita bisa lakukan adalah jaga jarak 1 sampai 2 meter aman dari penyebaran droplet. Jadi ingat-ingat ini, ya. Jadi mama saya batuk, sakit, baik saya corona, enggak corona, ini untuk semuanya biar hidup sehat, ya. Tidak hanya corona. Jadi kalau saya batuk, pilek, kalau saya bersin, baik yang bersin tahu diri, baik yang tidak sehat, yang anak yang sehat, orang yang sehat juga jaga jarak. Woi, ojo cecek-cecek, watuk ati ajeng 1 meter. Biar apa? Lah itu tadi. Sak kuat-kuatnya Mas Korin jebres, tidak mungkin sampai 2 meter, kecuali orang lempar lembing. Ya, ini ya. Mesti asing paling 1 meter. Nah, itu ini sudah diteliti, jadi kurang lebih setengah meter sampai 2 meter. Ya paling amannya kurang lebih 1 meter. Kenapa? Dokter kok setengah meter sampai 2 meter? Nah itu tadi, keras-kerasnya orang jebres tidak akan lebih dari 2 meter. Terus Mas. Nah, tetapi droplet percikan seseorang yang sakit dapat menempel pada, lah ini. Itu ada semua itu ya. Ini apalagi anak-anak taklim, ngaji, wah semua itu ada semua ya. Pulpen, buku, mama ya, HP, semuanya ada. Lek mungkin mic ya, mic. Terus apa namanya? Yang biasa kemarin terbang itu ya, nah, itu juga termasuk penyebar virus corona. Terbang, terus apa lagi Mas biasanya? Ya,
serban, ya semuanya bisa. Itu lengkap itu. Itu kan ditulis oleh yang basicnya orang awam biasa, orang pekerja, mos, komputer. Tuh, kalau kita orang pesantren, kitab, ya tuh, kopiah, apalagi sajadah, apalagi Mas? Apa? Apalagi Mas? Ayo, diingat-ingat itu semua itu sampean. Ini kan yang buat kan bukan dari pesantren. Ini kalau kita yang dari pesantren harus tahu apa aja itu. Tahu ya? Terus Mas. Jadi harus dibersihkan ini nanti. Ini kuncinya nanti, ini kita tahu semua penyebabnya virus corona ini menyebar, kita akan tahu nanti apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita tanggulangi. Paham ya? Pahami dulu penyebabnya dulu, kita nanti tahu caranya. Ayo kita nanti sama-sama mencegah virus corona. Ya, enggak main-main ini. Terus Mas. Bagaimana mencegahnya? Cuci tangan. Nah, ini. Cuci tangan. Nah, ada 6. Nah, ini kalau nanti saya sudah matur sama Ustadz Ismail, nanti saya buatkan pamflet, saya matur Ustadz Ismail, nanti ditempel sebanyak mungkin di tempat-tempat yang bisa dibaca, bisa dipraktekkan langsung. Jadi satu, ambil sabunnya, diputer, ya, dimasukkan di nomor 2, punggungnya, punggungnya begini, punggungnya tangan. Setelah itu sela-selanya, nomor 3 itu, 3 itu sela-selanya. Nomor 4 langsung diputar, masuk ke dalam untuk membersihkan yang depannya ini. Digosek. Itu nomor 4 ibu jari, karena ibu jari kan tidak kena tadi. 1, 2, 3, 4 dikocek-kocek. Ngocek-ngocek yang dalamnya. Habis ngocek yang kanan, ngocek yang bawah. Yang atas, terus yang bawah. Setelah itu ibu jari. Ibu jari. Terakhir, ujungnya ini belum kena. Ujungnya. Cuci mata. Baik ya? 6. Ya. Nanti dipraktekkan, nanti dicoba. Ya, pelan-pelan. Nah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini. Nanti saya matur sama Ustadz mungkin kan cuci tangan sana ya. Jadi dibiasakan ini ya. Ini ada 5 waktu penting CTPS. CTPS itu cuci tangan pakai sabun. Ingat-ingat ini, pakai sabun. Kalau enggak pakai kepet itu jenenge. Ya, pakai sabun. Yang tadi selesai. Kapan dilakukan dokter? Nah ini, sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Jadi diingat-ingat ya. Apalagi kita kalau sholat pesantren 7 kali ya Mas. Habis sholat fardu 5, duha 6, tahajud 7, Masya Allah. Ya, cuma ditambahi sedikit. Cuci tangannya kalau mau makan, berarti setelah itu tambahan. Berarti lebih banyak orang pesantren itu kalau cuci tangan, perkara cuci tangan. Wudu aja sudah 7 kali ya Mas. Wudu, belum mandinya, belum mau makannya. Setuju ya? Harus cuci tangan, pakai sabun. Kalau enggak pakai sabun habis buang air besar, namanya apa tadi? Kepet ya, jangan ya. Gunakan masker bila sakit, kalau yang sakit. Ya, kalau sakit pakai. Kalau enggak sakit, enggak apa-apa, enggak pakai masker. Ya. Terus kalaupun pakai masker, buangnya harus di tempat sampah, jangan lempar seenaknya saja. Ya. Ingat-ingat ini. Yang punya
pakai masker kayak saya begini, buangnya juga harus tanggung jawab di tempat yang disediakan. Contohnya tempat sampah, harus dibuang, masuk, dilihat betul-betul masuk. Kalau saya sakit harus dipakai. Ya, ingat-ingat. Nah, etika menutup hidung dan mulut jika batuk atau bersin, ingat-ingat ini. Kalau batuk, kalau bersin ini. Ajik. Ya. Kalau batuk, punggungnya di punggungnya lengan. Hidung digini, mulutnya berobos. Enggak boleh. Punggungnya. Paham ya? Punggungnya. Bukan hidungnya yang ditempel di lengannya, tapi hidung dan mulut dimasukkan di punggung lengan. Ya, ingat-ingat ya. Gimana, Mas? Coba. Kurang, apa itu ngambuk elek itu. Lihat. Nah, itu ya, di punggungnya ya. Kamu coba. Di punggungnya, sampean. Nah, itu ya, di punggungnya ya. Nah, itu ya caranya ya. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan dengan baju yang Anda. Yang tadi, segera buang tisu yang sudah dipakai. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan yang berbasis alkohol, gunakan masker. Ini yang bagi yang sakit berarti pakai masker. Kalau kita sehat atau mungkin orang yang itu orang sehat atau orang sakit, jadi kalau bersin pakai kedua tangan kita, kalau batuk pakai punggung lengan kita. Next. Olahraga, nah ini olahraga ini tiap pagi olahraga Rin? Alhamdulillah. Olahraga harus tetap Pak Ustadz. Ya, terus olahraga ya, olahraga teratur. Terus, nah, hindari merokok. Terus, makan makanan sehat, yaitu karbohidrat, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, susu. Ya, yang penting sehat. Dokter, apa perlu minuman seperti jahe, kunyit, kunir, empon-pon? Dokter, boleh semuanya. Pokoknya semua minuman, makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh boleh. Tidak hanya itu aja. Sayur, buah kan juga sama ya. Meningkatkan, semuanya boleh. Silahkan. Pokoknya sehat. Baik, tidak bersalaman. Maksudnya tidak bersalaman dengan orang di luar kita yang biasanya. Seumpama di pondok, ini di sini setelah salaman cuci tangan sudah tahu. Kalau ada orang dari luar jangan salaman. Ya, diingat-ingat. Jadi untuk sementara ini mulai hari Senin kemarin sampai nanti 29 Maret tidak boleh ada yang salaman dengan orang luar kecuali guru kita. Kalau guru kita boleh ya. Ini, kalau saya guru boleh, setelah itu cuci boleh sama Ustadz Ismail, monggo cium tangan. Setelah itu cuci. Kalau orang lain jangan ya. Ini nanti apa? Yang tadi penyebarannya kemana-mana. Kita tidak tahu orang ini positif atau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak tahu orang ini punya sakit atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Ya, jangan asal salaman. Nanti ada hubungannya nanti. Kenapa? Kalau bisa pengunjung kecuali mengunjungi anak yang sakit tidak boleh masuk. Nanti di luar semua. Tidak boleh ada yang masuk, ya, karena sekarang Kota Malang menjadi nomor 1 paling tertinggi kasus corona. Jadi sudah tidak perlu kita ke luar negeri atau orang luar negeri datang ke Indonesia atau ke Malang. Kita sendiri sudah bisa menularkan sakit flu kayak corona itu tadi. Jadi sudah tidak perlu orang
Oh enggak popo, enggak tahu wong Cina ini, orang wong Jepang ini. Enggak perlu. Malang sudah nomor 1. Kita sudah bukan lagi sebagai orang yang mengimport sakitnya itu, tapi kita sudah menjadi pembawa sakit corona itu sendiri. Hati-hati ya. Bahkan ditutup, ya Ustaz ya. Tutup sudah, enggak boleh kemana-mana. Bahkan sekarang Malang sudah tutup semua. Kayak seperti edaran yang terbaru dari Pak Wali Kota, kayak Plaza dan lainnya yang besar-besar itu sudah mengurangi jam bukanya, bahkan ada yang tutup. Jadi sudah banyak yang tutup dan menghindari kerumunan massa. Gitu. Nah, kayak gini tadi saya tanya Pak Ustadz, berapa Pak Ustadz, banyak apa enggak? Enggak. Oh, kalau enggak apa-apa. Karena saya orang luar makanya saya pakai masker, takutnya saya menulari sampean. Karena saya tiap hari berhubungan dengan orang yang sakit, makanya saya pakai masker. Gitu. Nah ini salaman selama dengan guru atau mungkin dengan orang yang tua, dengan kita orang tua apa, selama orang tua atau yang disalami tidak sakit, silahkan boleh salim. Ya, setelah itu jangan lupa apa? Cuci tangan. Baik. Next. Nah, kurangi pergi ke tempat ramai. Nah, ini tadi yang sudah saya beritahukan, mulai kemarin sudah diberlakukan untuk ditutup semua pusat-pusat perbelanjaan, mall, terus tempat-tempat yang besar kayak wisata, semuanya tutup semua, kecuali tempat-tempat untuk beli alat rumah tangga kayak seperti beras dan lainnya masih buka dan dibatasi. Kalaupun ada yang sakit enggak? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit di rumah aja, enggak boleh kemana-mana. Ini ada call centernya untuk Kota Malang, tanggap COVID-19. Next. Terus, jangan panik, jangan lupa berdoa. Sholawatan lebih baik. Ya. Next. Nah, ini yang peraturannya yang dari Dinas Kesehatan, Pak Ustaz. Ini untuk semuanya harus paham. Yang pertama, pastikan seluruh area pesantren bersih-bersih. Bersih-bersih berapa kali kita? Satu hari. 2 kali. Bersih-bersih terus ya. Bersih-bersih. Melakukan disinfektan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu asrama santri, ruang kelas, masjid, dapur, kantin, pesantren, dispenser dengan disinfektan, cairan pembersih dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal 3 kali sehari. Ya, tetap dibersihkan semuanya dengan pembersih lantai. 2, menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir dan hand sanitizer di toilet setiap kelas dan ruang ustadz, pintu gerbang, pintu setiap kamar santri asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering diakses oleh warga pesantren. Jadi semuanya dibersihkan. Bersih mungkin kalau ini sudah biasa, mungkin di yang kurang yang tadi ya, kayak gagang pintu, terus seperti tangga naik itu, yang mau naik itu loh ya, itu kan bisa tangan ini nempel semua itu kalau naik. Nah, itu terus yang di tempat kamar mandi yang biasanya kotor-kotor ya mungkin ditambah dibersihkan lagi. Nanti yang nomor 3 memasang pamflet, saya sudah bawa, tinggal di copy aja, diperbanyak. Pengelola mengedukasi warga pesantren untuk selalu menjaga wudhu dan CTPS. Ya, tadi sudah saya utarakan, wudhunya tetap sudah 7 kali, ditambah cuci tangan. Insya Allah sehat. Menghimbau seluruh santri agar menggunakan Al-Quran dan alat sholat pribadi. Nah ini biasanya, sementara ini kalau bisa jangan ijol-ijolan. Sandal pemane wis bolak-balik ngono sandal. Ya Ustaz ya, sandal. Opo kaya sandal? Sidi gak gantian ora? Jangan lupa ya. Sementara ini dihindari dulu. Baik sepele bolpen. Apa sepele ini?
Pulpen apa lagi? Pulpen. Apa paling sepele lagi apa? Yang biasa sepele arek-arek. Sandal sepele ya. Sandal, pulpen, sajadah mungkin ya. Sajadah. Kadang-kadang aman mungkin ambil ya, entar itu temannya sing pinjem. Ya, jangan. Kalau sementara ini sajadah atau alat-alat untuk pribadi diusahakan dipakai sendiri, jangan pinjam. Menginformasikan kepada seluruh warga pesantren untuk tidak berjabat tangan, cium tangan, menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk dan bersin. Andai kata ada yang sakit, baik yang ada di dalam pondok maupun yang ada di luar pondok, yang ada di pondok di karantina disendirikan dan memahami aturannya yang tadi, kalau batuk seperti apa, kalau bersin seperti apa. Kalau ada keluarga yang masuk dia sakit, tidak usah masuk, ditaruh di luar saja. Mas. Jadi tidak usah masuk, terakhir di situ aja. Anaknya yang datang. Kalaupun orang tuanya ada yang sakit, tidak usah suruh masuk, di luar aja. Nanti sekali kena semua, dari di luar aja. Jadi dipahami ya, kalau ada yang sambang, sementara ini ditutup, tidak boleh sambang kalau tidak perlu, kecuali kayak sangu, penting sangu. Kecuali juga sangu atau jemput anak yang sakit baru boleh. Paham ya? Nah, setuju ya? Nah, jadi kalau sambang sementara ini tidak boleh. Mengajak warga pesantren untuk melakukan aktivitas fisik, senam setiap pagi, olahraga, kerja bakti secara berkala dan menganjurkan untuk konsumsi makanan sehat, aman dan gizi seimbang. Next. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh warga pesantren sekurang-kurangnya seminggu sekali, amati kondisi warga pesantren secara berkala. Kalau ini sulit, mungkin kalau ada pokoknya demam, batuk, pilek, ada panas, nanti menghubungi Ustadz Ismail, nanti bisa koordinasi saya ke sini atau ke praktek saya, gitu aja Pak. Apabila ada warga pesantren mengalami gejala batuk, demam, sesak, dengan riwayat berkunjung ke negara terjangkit dalam 14 hari terakhir, pengelola pesantren menempatkan warga pesantren dalam kamar menggunakan mandi terpisah serta segera melaporkan puskesmas kesehatan. Keluarga santri yang memiliki gejala demam batuk sesak dianjurkan tidak mengunjungi santri di pesantren. Paham ya? Ini anjuran dari Dinas Kesehatan, jadi tidak boleh sementara untuk keluarga pasien atau keluarga santri untuk berkunjung ke pondok pesantren, kecuali ada hal-hal yang penting. Setuju lo ya? Ya, jadi di sini aja sementara ini sampai 29 Maret tidak boleh ada yang keluar atau yang keluarga yang datang tanpa seizin pengurus pondok. Ya, di rumah aja, di sini aja. Kalau ada yang sakit segera beritahu pengurus pondok. Pengelola sekolah atau madrasah memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala. Nanti kalau ada apa-apa beritanya saya beritahukan sama pengurus pondok atau Ustadz Ismail. Nah ini, untuk pesantren jenis permukaan yang didisinfeksi adalah lantai, permukaan, pegangan tangga, ya itu ada itu, ya Ustadz ya, sudah ada semua itu. Pegangan pintu asrama santri, ruang kelas, jadi kamarnya dibersih semua, tekelnya dipel KB, itu ada semua itu. Larutan pemutih, apa aja yang dipakai dokter itu, larutan pemutih, larutan klorin, karbolisol, pembersih lantai, disinfektan diamin, disinfektan peroksida. Next Mas, apa itu? Nah ini cara buatnya, gimana Mas Santi? Nanti pengurusnya biar kakak seniornya biar ngajari. Jadi kamar enggak asal langsung dipel mbek banyu dikebior-bior, enggak. Ini ada aturannya ya. Pakai kalau karbolisol bisa Wipol, Supersol, bebek karbol. Enak tak bebek karbol? SOS ada itu ya. Nah, itu pemutihnya yang pakai kayak di tangga-tangga itu pakai Baiklin. Ya, kalau Baiklin kan mungkin kira-kira 2 sendok makan Baiklin per 1 liter air.
Ada caranya, tinggal gawe pemutih buat ya, buat gagang itu loh Mas, gagang-gagang buat gini digosek-gosek ya. Ya, 2 kali sehari ya. Jadi nanti dibagi Pak Ustadz. Siapa aja dibuat waktu piket dibuat ya piket ya. Waktu piket ada yang semprot, ada yang ngepel, ada yang bersihkan di tangga. Jadi dibagi, ada yang di kamar, ada yang di luar di bagian tangga itu kan ada itu. Balik Mas Korin. Kembali Mas. Nah itu kan ada lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, asrama santri, ruang kelas, masjid, dapur, kantin, pesantren, dispenser kantin, perpustakaan dan lain-lain. Lah itu kan banyak ini, wah sampai sana itu, wah itu kan ini kan tempat kamu ini kan harus dibersihkan, ya itu semua itu bersihkan semua, harus bersih semuanya, harus bersih, gimana? Terus kamar pintu-pintu itu masuk, pintunya setiap pegangan pintu dibersihkan semua, disemprot sama Mas Korin yang itu hipoklorit itu ya, larutan permutih itu loh. Baiklin ngambil 2 sendok makan per 1 liter, jadi ngambil 1 liter air dikasih 2 sendok makan Baiklin, dikocok masukkan spray, sudah bisa dipakai. Itu untuk pembersihnya. Untuk lantainya beda lagi, itu pembersih lantai Superpel, nah itu banyak itu ya, sudah banyak itu. Nah ini yang terakhir, nah supaya paham saya ulangi lagi, waspada virus corona, penularannya dari manusia ke manusia lewat cairan batuk, bersin, berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi lalu menyentuh mata, hidung, mulut. Gejalanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, sesak napas. Paham ya dari sini? Next, Lin. Jaga diri dari keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Apa aja makan hidup sehat? Caranya adalah makan dengan gizi yang seimbang, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral 8 gelas per hari, makanan yang dimasak, tidak merokok, rajin olahraga, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk, bila demam atau sesak napas segera ke fasilitas kesehatan, jangan lupa berdoa. Saya rasa itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada yang sakit atau kena gejala-gejala itu loh Dok, yang tadi itu 5 tadi, untuk menanganinya apa langsung ke rumah sakit atau gimana? Ya, untuk sementara, jadi di file satunya Mas Korin. Oke, tutup. Oke. Nah, itu kategori diagnosa corona. Atasnya, ya. Besar nanti, kayak sudah besar. Nah ini, jadi untuk menentukan pasien ini corona atau tidak, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, batuknya agak sesek, ada satu lagi di foto torak, di antara 3 ini, penunjang ini, salah satu positif. Jadi foto torak atau PCR itu positif, ada 3 kriteria, di antara salah satunya, gitu aja. Foto torak positif, atau RT-PCR lab positif, atau darah perifer positif, di antara 3 itu, salah satu saja sudah bisa dinyatakan pasien itu punya sakit corona. Jadi demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan hanya sesek, tidak harus corona. Karena harus didiagnosa, tambahan lagi pemeriksaan foto, ronsen, lab, darah, dan swab di lidah tenggorokan bagian belakang.
Kayak kita kan di sini sebagian besar kita nggak pakai sajadah kan dok. Yang buat sholat ini karpet ini. Sedangkan karpet ini kan nggak mungkin setiap hari kita cuci. Jadi bagaimana solusinya? Ini sore ini apa? Em, ya, mungkin anu aja, dipakai jadwal saja, 2 hari pakai, 2 hari enggak. Bisa gitu. Gitu Mas. 2 hari pakai ini, 2 hari pakai keramik. Atau pakai sajadah sendiri, ini dilepas. Hah? Nggak ada yang punya, tackle aja. Pakai surban. Hah? Pakai surban ya? So, kalau enggak pakai. Nanti kalau sudah enggak ada, enggak aman ya sudah pakai. Apa mungkin misalnya kalau Habib di sini 2 minggu libur, oh, kalau 2 minggu ya coblok. Wah. Ya, ambilnya bersihkan, dirapikan semua, digosok semua. Besok saya ke sini, waduh besok saya ke besok minggu saya Senin saya ke sini harus sudah bersih. Saya lihatnya ini, sekelontok kabeh buat saya. Ya gitu aja Mas, tambah api. Pel kabeh bersih, ini dicuci, ya toh, dicuci bersih. Dipakai kalau mungkin Jumatan, ya. Jumatan berseni lagi. Ngono enak. Jumatan keluar, oh ya. Ya. Jadi mungkin setuju dipakai, enggak usah ini, soalnya kalau anu kan bersin-bersin. Nah ini tadi kalau ya ngono gitu Pak Ustaz. Monggo di anu, kalau saya pribadi ini saya lepas. Langsung aja digosok bersih. 2 kali dipel loh tapi. Ya Mas. Ya Ustaz, dipel 2 kali, teman-teman digerakkan. 2 kali dipel. Pakai apa tadi Mas? Lisol ya. Superpel. Enggak usah banyak-banyak, tadi kan ada hitungannya itu ya. Superpelnya kan enggak banyak. Enggak kayak kita kalau sama kan cepet-cepet sama entek wis gerong dinodok sak umplung entek. Jangan ya, didit. Pokoknya 2 hari. Terus itu tackle itu kan di sana itu sampai ke sana itu kan juga gitu. Terus antara sana tempat kamar mandi mau masuk ke sini itu juga jangan masih basah muaku ya arek. Enggak berarti keceteh kabeh. Di sana kalau bisa kalau enggak ada keset ya ditus dulu sabar sih. Makanya kalau sholat biar enggak cepet-cepet, biar enggak ketinggalan waktu, sebelum waktunya wis wudu. Jadi guru wae wis entek mepet jame melewai jadi jadi basah semua, kamu kesini semua lah, itu kan infeksi. Jadi dibersih usahakan kering dulu baru masuk ke lantai ya, biar enggak capek-capek. Ada yang tanya lagi? Jadi tidak semua demam batuk pilek sesak itu corona. Tapi demam batuk pilek, flu sesak kayak flu itu bisa-bisa corona. Gimana biar amannya dokter? Yang sehat tadi. Kalau salaman dengan orang lain jangan salaman. Kalau ada orang yang sakit jangan mendekat. Jangan datang ke kerumunan dulu. Rame apa? Gimana dia? Rame-rame apa? Kepingin delok ada cuma dodolan bakso ngono tok. Ambek arek, mergo gak tau metu dodol bakso ae wis dikerubuti ambek arek. Nah itu ndak usah wis dirisik. Pokoknya di pondok keluar masuk harus seizin pengurus Ustaz Ismail. Paham ya? Jangan keluar. Kalau orang lain keluar gimana sekarang? Kalau wali santri masuk gimana Pak Ustaz? Kenapa? Oh ya, enggak boleh jenguk. Kapokmu kapan? Ada yang tanya lagi? Ayo, tanya apa lagi? Cuci tangan juga mandi loh ya.
Nanti cuma cuci tangan enggak mandi. Tetap mandi. Mandi berapa kali? 5. Berapa kali? Wah, alhamdulillah. Tetap mandi, tetap cuci tangannya, tetap. Malah lebih banyak Pak Ustadz kita ya. Ya toh? 7 kali loh kalau cuci tangan. Wudunya 7, fardu 5, duha, qiyamul lail, cuci tangan. Banyak tuh ya. Lebih dari 7 kali lah pokoknya ya. Insyaallah enggak. Cuma berhati-hati kalau ada orang luar masuk terus salaman. Sementara ini jangan. Ya. Ada yang tanya lagi? Baik. Oke, ini social distancing tadi. Ya. Nah ini, kenapa kita kok enggak boleh keluar rumah? Kenapa kita kok enggak boleh ke tempat keramaian? Nah, ini karena ini tadi. Jadi kalau kita ke keramaian karena kita ini enggak tahu orang ini sakit atau tidak, lebih baik kita harus menjaga kesehatan sendiri dengan ada di rumah kita. Jangan sampai kita keluar. Kalau kita keluar ke kerumunan, kita malah menjadi yang sakit atau kita yang nulari orang yang lain. Makanya sudah di rumah saja. Mama saya sakit, ya sudah saya di rumah saja sementara ini sampai 2 minggu ke depan. Paham ya? Tidak boleh kemana-mana, di rumah saja, di pondok saja. Karena itu tadi kalau saya sakit, katanya menularkan yang tadi 0 sampai 2 meter kalau saya bersin, kalau saya ngomong, karena kan enggak harus bersin, enggak harus batuk. Kita ngomong aja ludahnya muncrat, dropletnya muncrat, ini sudah mengandung infeksi, makanya dibersihkan. Mungkin kalau kitabnya apa bersihkannya Pak? Sama pemutih ya? Udah, lihat nih. Yang tadi ini. Pakai apa kalau buku kitab ya? Pakai apa ya? Bisa. Ya, tak dulu ya. Larutannya apa lek buku? Lihat kamu tisu basah tadi. Ya, itu. Iya, pakai disinfektamin itu ya. Iya, kayak boleh pakai tisu basah, boleh pakai apa? Pemutih itu ditaruh di kain terus dilapi atau di tisu dilapi di kitabnya ya. Pakai itu ya, boleh. Kalau tisu mahal, tisu basah mungkin mahal, pakai itu aja, pemutih aja. Itu pakai Baiklin atau Soklin pemutih itu diencerkan dengan air 1 liter itu aja. Ya, di spray pakai kain atau pakai tisu biasa. Ada yang tanya lagi? Bolpen juga sama dengan itu tadi, semprotan ya. Bolpen pakai apa? Pakai klorin, pakai apa itu? Baiklin dengan campur ditaruh di semprot, di spray, dilapi. Biasanya saya kalau ini pakai spray, saya bersihkan langsung sama kain. Ya. Ada lagi yang tanya? Oh, kalau sudah corona, apakah pasiennya pasti meninggal dunia? Tidak. Jadi pasien corona yang positif bisa sembuh. Obatnya sudah ada, vaksinnya yang belum ada.
Nah kalau yang biasanya yang meninggal dunia itu biasanya ada penyakit penyertanya. Jadi seumpama pasiennya sakit kronis, diabetes, mau kencing manis, terus orangnya kena kencing manis, atau pasiennya kena penyakit kekebalan tubuh yang lain, dia punya sakit corona, ya, banyak yang kejadian yang itu yang mengancam atau bahkan memberikan kematian bagi penderitanya. Tapi kalau murni corona tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Biasanya sembuh dengan diterapi dengan baik dan benar, biasanya di rumah sakit ya. Kalau corona murni ya sudah ada obatnya, cuma tidak ada vaksinnya. Kayak flu itu, influenza kan ada ya Mas. Kalau corona masih tidak ada vaksinnya. Tapi obatnya insya Allah sudah ada. Ada tanya lagi? Kenapa? Oh, kenapa sampai tanggal 29 Maret? Ya ini tadi yang social distancing, social distancing. Jadi semua begini, semua ngerti enggak ini kok tak terang nih. Ngerti ya? Bismillah ngerti. Ada A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, saya ini yang corona positif. Ya, saya sakit corona ini. A, ya. Saya mau datang ke A, B, C, D. Saya mau datang ke Pak Ustadz Ismail. Pak Ustadz Ismail ini orang sehat, ya. Saya yang positif. Saya mau datang ke Ustadz Ismail, ketemu yang B ini di jalan, bersin saya. Pas kena Mas Korin. B ini ya, ini B ya, ini C. Ya, dilala, ini kan ketemu dengan saya pasti positif ini. Yang B ini. Yang C ini, ya ini yang B ya, ketemu di jalan ini, ya kan, ketemu di jalan ini kan juga positif ini, ya. Tapi kan saya ke rumahnya Pak C ini, itu, ya kan. Nah, D ini di rumah ke depan nyuci sepeda motor atau apa, ketemu sama yang C. Nah, D ini juga kerabatnya kan, ya, ini kerabat orang dekatnya C. Nah, pemerintah mencari yang B. Makanya ada social distancing. Jadi mencegah orang untuk keluar. Kenapa? Tujuannya biar yang B ini muncul. Saya kan sudah ketahuan ini, pemerintah sudah tahu saya ini yang sakit, itu yang sakit. Ya, lah ini lo kemana ini orang ini? Understand ya? Ikan ini kok di jalan ini. Iya toh, saya mau beli bakso, saya positif. Habis beli bakso ke rumah yang jual bakso sampean, ketemu sampean orang berdua, kan kamu B juga, bener ya? Tahu ya kiasannya begitu. Sampean mau kemana? Oh dokter, saya mau ke rumahnya, ke prakteknya dokter. Ketemu sampean corona, datang ke dokter Dodi sebagai C. Lah B ini kan ada orang itu di situ duduk-duduk, itu sampean bersin. Itu B itu. Lah B ini yang dicari gitu loh. Tahu ya, paham ya? Makanya dilarang untuk bepergian sampai tanggal 29 Maret. Tujuannya apa? Biar tidak menambah BB lagi. Yang kedua, supaya B tadi nanti 0 sampai inkubasi tadi 1 sampai 14 hari dia akan sakit, dia akan muncul. Kenapa dokter kok bisa muncul? Muncul pemerintah tahu diobati kabeh. Paham ya? Nah, itu makanya ada yang istilah di lockdown, dihentikan perekonomian atau apa itu kegiatan masyarakat di situ, atau di social distancing. Kalau social distancing tidak dihentikan tapi dirumahkan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sehat untuk tidak keluar ke tempat keramaian. Tujuannya apa? Lah itu tadi biar enggak B itu tadi banyak. Kalau A, C, D sudah pasti ketemu, ya kan? Dokter mau kemana? Ke Pak Ustaz Ismail. Ustaz Ismail tonggonya siapa? Masih gua. Wis ketemu kan. Yang B ini
Budal nang ngene mau budal masa senggol korin. Mangan nguntek kabeh sak ngono. Moro budal nang ngene cangar. Lha ben gak gatel dokter? Iya. Kumkum kabeh kena sak cangar. Lah, ini ya. Kenapa kok ada pembatasan lockdown, social distancing ini tadi. Paham ya? Paham kenapa kok sampai 2 minggu dokter? Lah itu tadi inkubasinya tadi 1 sampai 14 hari. Dokter lek wis 14 hari wis mari. Loh belum, tunggu dulu gimana nanti perkembangannya. Berhasil enggak dengan itu? Menurun enggak angka pesakitannya atau angka yang orang menularnya sakitnya? Jadi dia perkembangan bisa ditambah, bisa dikurangi. Paham ya? Ngerti ndak? Gue sing ngerti sing duduk. Paham ya? Nah, ayo tanya lagi. Ya. Sembuh sudah. Yang cari kan inkubasinya Ustaz. Berarti kan kemungkinan 0, jadi ada Mas Kolin yang satunya. Matikan Mas Kolin. Yang ini ditutup. Nah. Kategori. Nah, jadi pemerintah membagi 3 pesakitan orang terinfeksi corona. 1 ODP orang dengan pengawasan. Orang dengan pengawasan itu kayak yang tadi, yang ini tadi, si Korin ini tadi, sing B ini tadi. Gitu. Kalau saya yang sakit kan sudah jelas pasien dalam pengawasan. Saya sakit kok gitu ya. Sakit dalam ya. Saya sakit corona jelas. Yang cari itu yang ODP. Makanya banyak orang dalam pengawasan ini karena dia pernah kontak dengan pasien corona. Itu dianggap pernah. Tapi belum positif karena kan belum dicek, ya. Belum positif. Makanya pemerintah nunggu iki. Kalaupun positif tunggu sampai inkubasinya 1 sampai 14 hari, pasti muncul sakit. Kalau dia enggak sakit ya berarti kan enggak positif. Iya. Berarti kekebalan tubuhnya kuat, itu aja. Atau mungkin memang benar-benar saya A ini enggak sakit, saya hanya sakit biasa saja. Tapi pemerintah kan waspada biar enggak banyak-banyak. Paham ya? Paham enggak ini? Bismillah, muga-muga paham kira arek iki. Iki wis dhuwur ceritane soalnya. Ketinggian nih. Ada tanya lagi ya Pak? Sementara ini yang ada RSU, UNMU, 2 itu aja. Ya. UMM. Tapi lebih baik masih ada tambahan lagi mungkin kalau di kabupaten Wafa, kabupaten kota RSU sama UNMU. Ada tanyakan lagi? Sudah paham ya? Senin saya kesini sudah harus bersih-bersih. Saya lihat. Minggu ya Pak? Ya monggo, saya minggu siap insya Allah. Nanti teman-teman saya lihat kalau bersih, nanti saya lihatnya nanti bersih apa enggak. Itu kalau bersih-bersihnya 2 kali, pagi sama sore, baik. Pagi sama sore. Saya ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.